Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, selamat belajar. Nah, bertemu lagi dengan Kak Ariza di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang teks fiksi. Nah, dari sini pasti sesungguhnya kalian itu sudah pernah mendengar ataupun mempelajari, membaca teks fiksi itu apa saja, kemudian jenis-jenisnya, contoh-contohnya teks fiksi itu apa. Pasti kalian sebenarnya sudah pernah menemukan teks fiksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut saja. Kita bahas tentang pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan yang dibuat oleh pengarangnya. Fiksi sering disebut dengan cerita rekaan atau cerkan bukan sebagai kenyataan, melainkan hasil dari daya imajinasi dan kreasi penulis. Karya sastra yang termasuk dalam karya rekaan, cerita imajinatif, atau karya sastra fiksi ini adalah cerita pendek atau novel. Nah, dua contoh ini sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian teks fiksi ini, kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri dengan menggunakan kata kunci berupa bersifat imajinasi atau khayalan. Jadi dari sini kita ketahui cerita imajinasi, cerita teks fiksi itu tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya berupa hasil kreasi dari sang penulis. Lanjut. Jenis-jenis teks fiksi. Nah, ini ada jenis-jenis teks fiksi itu sebenarnya ada 6 jenis. Yang pertama ada dongeng, kemudian ada novel, ada juga cerita pendek, ada roman, cerita jenaka, dan yang terakhir ada cerita rakyat. Nah, dari jenis-jenis teks fiksi ini pastinya kalian sudah pernah membaca dari teks dongeng, novel, cerita pendek, dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah pernah membaca dan mungkin pernah nonton filmnya. Nah, jadi teks fiksi ini kelebihannya bisa difilmkan, dikreasikan, seperti halnya dongeng si kancil. Nah, langsung saja nih kita bahas satu persatu, mulai dari teks dongeng. Teks dongeng ini nantinya dibagi menjadi 5. Langsung saja yang pertama ada fabel. Fabel yaitu cerita rekaan tentang kehidupan binatang yang memiliki perilaku sama dengan manusia. Binatang tersebut dapat berperilaku layaknya manusia seperti dapat berbicara, makan, minum, dan beraktivitas lainnya. Contoh dari fabel ini seperti cerita dongeng si kancil, ada juga buaya dan kerbau, dan masih banyak lagi. Kemudian ada legenda. Legenda yaitu cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat kejadian. Legenda biasanya didapatkan dari cerita turun-temurun. Nah, contohnya dari legenda ini adalah asal-usul Danau Toba, kemudian ada Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. Kemudian ada mite atau mitos. Mite atau mitos ini adalah cerita yang dikaitkan dengan keajaiban. Cerita pada mite sering dikaitkan dengan kepercayaan, benda gaib, roh atau dewa yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Kemudian ada lagi tentang sage, kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Kemudian ada parabel, cerita yang mengandung nilai pendidikan, agama, moral yang ditampilkan dalam wujud perbandingan yang disampaikan secara tersirat. Jadi dalam parabel ini kita harus menarik kesimpulan atau membaca keseluruhan kemudian menentukan amanat yang dapat diambil dari cerita parabel ini. Nah, nanti dari situ kita akan bisa membandingkan tokoh utama dengan tokoh penengahnya ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi di situ ada tokoh protagonis dan antagonis. Nah, jadi kita bisa mengetahui, bisa membandingkan bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut. Nah, ada juga tentang contoh karya fiksi. Di sini kakak tuliskan dongeng si kancil dan kerbau, kemudian kura-kura dan kelinci. Ada juga legenda Tangkuban Perahu, asal-usul Danau Toba, kemudian ada Candi Prambanan. Nah, ini
contoh dari legenda. Kemudian ada mite berupa Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Kemudian ada Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Dan contoh yang selanjutnya ada sage, yaitu Lutung Kasarung, Ciung Wanara, Tutur Tinular. Kemudian ada contoh parabel, ada Malin Kundang dan Kabayan. Oke, lanjutnya. Jenis selanjutnya ada novel. Novel adalah salah satu genre sastra yang berupa cerita rekaan atau disebut dengan teks naratif, di mana cerita di dalamnya tidak terjadi sungguh-sungguh di dunia nyata. Nah, poin selanjutnya ada alur penokohan penceritaan bersifat kompleks. Jadi di dalam novel ini menceritakan tentang suatu cerita rekaan, tapi di dalamnya itu bersifat kompleks. Jadi banyak tokoh yang diceritakan dengan alur, penokohan, kemudian penceritaan yang bersifat kompleks. Jadi biasanya novel ini memiliki halaman yang cukup banyak dan tidak bisa sekali baca langsung selesai. Contohnya ada novel Bumi karya Terelie, ada Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, dan masih banyak lagi. Kemudian ada cerita pendek atau cerpen. Nah, cerita fiksi yang pendek biasanya hanya menceritakan tokoh utamanya saja. Cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Jika novel tadi itu memiliki jumlah halaman yang cukup banyak dan tidak bisa sekali duduk selesai, nah kalau cerita pendek atau cerpen ini bisa dibaca dalam sekali duduk. Jadi jumlah halamannya itu lebih sedikit, walaupun selama ini belum ada aturan yang mengikat tentang berapa jumlah halaman dari cerita pendek. Nah, kemudian ada contoh cerpen, yaitu ada Bilang Dulu Sebelum Pinjam, Belajar Bersama Teman, dan masih banyak lagi. Oke, kemudian ada roman. Roman adalah cerita fiksi yang menggambarkan tentang hubungan cinta atau romansa. Contohnya Siti Nurbaya dan Kang Jalil. Kemudian ada kisah Sisi. Kemudian ada juga cerita Jenaka. Cerita ini mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utama yang bisa membuat pembaca terhibur oleh ceritanya. Jadi dalam cerita Jenaka ini difokuskan kepada kelucuan dan kecerdikan tokohnya. Jadi jika kita membaca cerita Jenaka ini, kita bisa terhibur, bisa tertawa gitu ketika kita membaca cerita Jenaka. Contohnya si Kabayan. Kemudian ada juga cerita rakyat. Cerita yang turun-temurun diceritakan dan dikisahkan tentang suatu legenda dari suatu daerah. Jadi cerita rakyat ini hampir sama dengan legenda tadi, hanya saja cerita rakyat lebih bersifat umum, tidak hanya berupa legenda tapi bisa juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya ada timun emas, bawang merah, dan bawang putih. Next, kita bahas tentang unsur-unsur teks fiksi. Nah, unsur-unsur teks fiksi ini hampir sama atau mungkin sama dengan unsur-unsur teks lainnya. Hanya saja di sini kakak sebutkan secara poin utama, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, kemudian ada latar, ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada sudut pandang. Dari keenam unsur ini, kalian pasti sudah mengetahui, sudah hafal di luar kepala ya tentang unsur-unsur teks fiksi ini. Jadi kakak langsung berfokus pada salah satu dari unsur teks fiksi ini, yaitu tentang tokoh dalam teks fiksi. Nah, di dalam teks fiksi ini sama halnya dengan teks-teks lain, ada tokoh utama dan ada tokoh penengah. Kita bahas dari tokoh utama. Tokoh utama ada dua, yang pertama ada protagonis dan yang kedua ada antagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang seringkali diceritakan memiliki sifat yang baik. Jadi kalau protagonis itu tokoh utama yang digambarkan biasanya memiliki sifat yang baik sehingga bisa dicontoh, kemudian bisa dibandingkan dengan tokoh antagonis, atau biasanya diceritakan memiliki sifat yang buruk, sifat yang kurang baik. Bisa dibandingkan jika bawang merah dan bawang putih, keduanya
sama-sama tokoh utama, dan yang protagonis itu bawang putih, dan yang antagonis itu bawang merah. Jadi dari sini kita ketahui tokoh utama itu tidak selalu bersifat protagonis tapi juga antagonis. Bisa saja dibalik, tapi keduanya memiliki sifat yang baik dan juga buruk. Jadi jika tokoh utama protagonis, jadi tokoh yang kedua nanti antagonis. Jika tokoh yang pertama antagonis, yang kedua itu protagonis. Kemudian ada tokoh penengah, yaitu tritagonis atau netral. Jadi tokoh penengah ini muncul atau hadir untuk menyelesaikan sebagai penengah dari pemecah masalah yang dihadapi oleh si tokoh utama tadi. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan atau kalimat atau mungkin penjelasan kakak yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan lain dari kalian, bisa kalian sampaikan saat diskusi nanti ya. Kalian tulis atau mungkin kalian catat nih di buku, nanti kalian tanyakan kepada kakak, Kak ini kurang jelas tentang ini, atau mungkin penjelasan kakak kurang jelas Kak bagian ini. Nah, nanti kalian sampaikan saat kita diskusi selanjutnya. Oke, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kakak pernah mendapat kutipan tentang ilmu saat ini adalah teknologi di masa depan. Jadi, kalian harus belajar dengan rajin agar kalian bisa nanti mengaplikasikan seperti apa teknologinya. Nah, dari cerita fiksi ini kita ketahui tadi ada dongeng si kancil, dongeng apa, ada cerpen apa. Nah, nanti mungkin saja kalian bisa menjadi seorang konten kreator tentang animasi, atau mungkin sebagai penulis, atau mungkin sebagai pendidik. Nah, jadi tetap semangat belajar. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Ada kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.